Assalamualaikum Bro, balik lagi sama admin cerita seru. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Daywalker part ke-10. Jadi tanpa berlama-lama kita gas aja ke videonya. Orang yang bertanya itu kemudian menghampiri Miro. Miro pun cukup mengenal dekat dengan orang itu yang bernama Bishop Dominic. Miro pun kemudian menyapa, begitu juga dengan Dominic. Tapi fokus Dominic terarahkan kepada Kim So-hyuk. Orang ini kalau tidak salah namanya adalah Kim So-hyuk, vampir yang berusaha bergabung dengan Holy Order ya. Dominic kemudian mengangkat tangan dengan tatapan wajah yang beringas. Tapi ternyata Dominic malah menyapa So-hyuk dan tertawa terbahak-bahak. Wahaha, itu benar-benar luar biasa. Tentu saja dengan sikap Dominic seperti itu membuat Kim So-hyuk kebingungan. Dominic lalu memuji kinerja Miro yang benar-benar hebat dalam mencari orang berbakat. Di sana Miro hanya tersenyum dan dia hanya menjalankan tugas. Tapi tatapan Dominic kembali berubah di saat dia berkata, "Padahal aku sangat ingin menghabisi semua sampah-sampah itu. Tapi sayangnya aku tidak berada di sana pas kejadian." Tangan Dominic yang diletakkan di bahu So-hyuk sampai mengeluarkan asap dan membakar tubuh So-hyuk. Tapi setelah itu, Dominic langsung meminta maaf kepada So-hyuk. Dia kemudian berjalan untuk masuk ke dalam gereja. Dia juga mengucapkan senang bertemu dengan kalian dan sampai jumpa di ruang pertemuan. Di sana perempuan yang bersama Dominic bernama Hilde. Dominic pun meminta Hilde untuk segera masuk. Tidak lupa di sana Hilde menyapa Miro. Dan pada saat menatap ke So-hyuk, Hilde sejenak terdiam dan kebingungan. Namun pada akhirnya Hilde juga menyapa So-hyuk. Melihat seorang anak-anak, tentu membuat Kim bertanya, apakah anak itu juga seorang bishop? Miro menjelaskan organisasinya cukup berbeda dari organisasi pada umumnya. Seperti yang kamu lihat, kamu mungkin akan menjadi duri untuk anggota asosiasi yang lain. Tentu ada orang yang seperti Dominic. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang berlari ke arah mereka. Tentu itu membuat Miro terkejut. Namun orang itu adalah Lucia yang langsung memeluk Miro. Tentu Miro heran kenapa Lucia sangat senang padahal mereka sering bertemu. Tapi seperti biasa, ekspresi Lucia langsung berubah saat memandang ke arah Kim So-hyuk. Namun Lucia mencoba mengabaikan Kim dan bertanya kepada Miro, apakah Kak Miro sudah bertemu dengan Cecilia? Tentu Miro menjawab kalau dia belum bertemu dengannya. Lucia berpikir kalau mereka harus berhati-hati terhadap Cecilia. Tentu Miro bertanya alasan kenapa Lucia mengatakan itu. Lucia beralasan, itu karena Cecilia membenci vampir lebih dari siapapun. Aku yakin dia akan menentang ini tidak peduli mau itu So-hyuk menguntungkan bagi Holy Order atau tidak. Tapi Miro meminta Lucia untuk tidak khawatir. Dan dia berterima kasih atas peringatannya. Di sana Miro berkata mungkin pendapat mereka semua akan berbeda. Tapi So-hyuk adalah orang yang layak untuk menjadi anggota kita. Namun pada saat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Miro dan Lucia, seketika So-hyuk dikejutkan dengan serangan yang mengarah kepadanya. Dia pun langsung berteriak kepada Miro. Miro yang mendengar teriakan dari So-hyuk tentu langsung mengalihkan perhatiannya. Di mana serangan itu kini telah mengarah ke arah So-hyuk dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi Miro di sana bergerak dengan sangat cepat untuk bisa menghalangi serangan itu. Dia pun menebas serangan itu sampai terbelah menjadi dua. Menyadari siapa yang menyerang, tentu membuat Miro bertanya, Cecilia, apa maksudnya semua ini? Dan benar saja orang itu bernama Cecilia. Dia menjawab, aku hanya menjalankan tugas sebagai bishop. Cecilia bertanya balik kepada Miro, lalu apa yang sedang kau lakukan? Bishop yang seharusnya melindungi manusia, sekarang malah harus melindungi vampir. Sambil mengikat rambutnya, Cecilia mengatakan tidak perlu untuk melanjutkannya dalam pertempuran. Sambil mengumpulkan energi divine di telapak tangannya, Cecilia meminta Miro untuk tidak menghalanginya. Melihat Cecilia yang mencoba menyerang, Lucia mencoba menghalanginya dengan berkata,
Cecilia, Sohyuk dibawa ke sini atas perintah kardinal. Tapi Cecilia tidak peduli dan meminta Lucia untuk tidak menghalanginya. Melihat Cecilia, tiba-tiba saja Miro tertawa. Lucu sekali, sekarang apa yang mau kau lakukan jika aku tidak mau minggir? Mendengar itu, Cecilia langsung menyerang menggunakan tinjunya. Dia berkata kalau dia sudah memperingatkan Miro. Lucia di sana mencoba menghentikan tindakan yang akan dilakukan oleh Cecilia. Namun tindakan Lucia dicegah oleh Miro. Kau tidak perlu melakukan apapun. Biar aku saja. Miro pun kemudian mengumpulkan energi divine pada pedangnya. Mereka berdua sama-sama melesat maju dengan kecepatan tinggi untuk saling mengadu kekuatan. Tatapan mata tajam diiringi dengan kekuatan yang luar biasa dipancarkan oleh mereka berdua. Sampai akhirnya kedua kekuatan dahsyat itu pun berbenturan, yang mengakibatkan efek ledakan yang luar biasa. Lucia pun harus sampai menggunakan kekuatan perisainya untuk melindungi dirinya dan juga Kim dari efek ledakan mereka berdua. Melihat kedahsyatan itu membuat Lucia sedikit khawatir dengan Miro. Tetapi di sana datanglah seseorang yang bertanya keributan apa yang sedang mereka lakukan. Orang itu pun dengan sangat mudah mampu menghentikan serangan Miro dan juga Cecilia. Kim juga sampai dibuat takjub melihat kekuatan dari orang itu dan bertanya-tanya siapakah sosok asli dari wanita itu. Namun beberapa saat kemudian, dengan serentak Miro, Cecilia dan juga Lucia berlutut di hadapan wanita itu serta memberi kehormatan kepadanya. Ternyata wanita itu merupakan atasan dari mereka bertiga yang memiliki pangkat kardinal, serta dia bernama Helena. Melihat kedatangan dari Helena, membuat Cecilia meminta maaf atas keributan yang telah terjadi. Namun di sana Helena memaklumi serta mengetahui alasan kenapa keributan itu terjadi. Helena pun segera meminta mereka semua untuk segera masuk ke ruang pertemuan. Akan tetapi sebelum masuk, Cecilia berkata kepada Miro, anggap ini sebagai sidang eksekusi bukan pertemuan. Aku akan segera mengeksekusinya jika kau tidak memiliki alasan yang kuat. Sementara Kim yang melihat tatapan kebencian dari Cecilia hanya terdiam. Sementara Miro, dia berpikir dirinya harus tetap fokus. Kalau pertemuan ini tidak membawakan hasil yang baik, maka sudah dipastikan Sohyuk dan Koko akan dieksekusi. Lalu Shin memperlihatkan di dalam ruang pertemuan. Helena pun segera memulai apa yang akan mereka bahas. Tapi sebelum pada intinya, Helena basa-basi terlebih dahulu dengan menanyakan kabar mereka semua. Tetapi tanpa ragu, Cecilia mengangkat tangan dan meminta waktu untuk berbicara. Tentu itu langsung disetujui oleh Helena. Di sana Cecilia langsung menanyakan kenapa ada vampir menjijikan di tempat suci ini. Yang tidak lain, vampir yang dimaksud oleh Cecilia adalah Kim Sohyuk. Sementara dengan Miro, dia langsung mengetahui maksud dari apa yang dikatakan oleh Cecilia. Di sana Helena pun mencoba menjelaskan bahwa memang mungkin topik kali ini cukup tidak mengenakan. Seharusnya kalian sudah mengetahui penjelasan singkat dari masalah ini. Maka dari itu aku akan meminta pendapat dari kalian semua. Dengan penuh emosi, Cecilia langsung menggebrak meja dan berkata, menerima vampir sebagai anggota Holy Order itu sangat tidak mungkin bisa diterima. Pernyataan dari Cecilia diperkuat oleh Dominic. Vampir sangatlah tidak bisa diterima. Mereka sangat mudah termakan amarah, serta harus darah yang tidak dapat dikendalikan. Dominic pun menanyakan pendapat dari Bishop Hilde. Tetapi di sana Hilde tidak tahu apa yang akan dia katakan. Lalu Helena menanyakan pendapat dari Lucia. Lucia menjelaskan, awal pertama dia bertemu dengan Sohyuk. Pada saat itu, ketika bawahan langsung Ana menyerang hotel, Sohyuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya waktu itu. Dia juga membantu anggota kita yang berada di lokasi. Meski pada saat itu kami menyerangnya karena tidak menerima informasi apapun. Tapi pada saat itu Sohyuk sama sekali tidak memberikan perlawanan. Walaupun dirinya memiliki kemampuan yang bisa saja untuk melawan balik. Terlebih lagi, Bishop Miro sudah bisa mengendalikan Kim Sohyuk.
Tapi pada saat itu, pikiran liar kembali menyerang Lucia. Hal yang dipikirkan oleh Lucia sampai membuatnya mimisan lagi. Lalu Helena mencoba mendengarkan pendapat dari Miro. Miro berkata kalau Sohyuk benar-benar sangat dibutuhkan oleh Holy Order. Tentu mendengar perkataan Miro membuat Helena bertanya alasannya. Dengan tegas, Miro menjawab kalau dia telah melihat wahyu tentangnya. Mendengar alasan dari Miro membuat Cecilia langsung tertawa. Kukira kenapa kamu memperhatikannya? Aku benar-benar sangat kecewa denganmu, Miro. Hanya ada dua hal yang dilihat dari wahyu, yaitu manusia yang terpilih seperti kita, dan juga ancaman mendatang yang diperlihatkan. Wahyu yang diperlihatkan kepada kita adalah menghabisi orang ini. Bahkan dia telah menghabisi rekan-rekannya sendiri tanpa ampun. Mendengar ucapan yang semakin ngawur dari Cecilia membuat Sohyuk seakan tidak terima. Dia mencoba berkata, tapi langsung dilarang oleh Helena dan memerintahkannya untuk tutup mulut. Kau tidak berhak untuk berbicara. Sohyuk pun langsung terdiam dan hanya menatap tajam ke arah Cecilia. Tapi scene berpindah terlebih dahulu ke arah Koko, di mana memperlihatkan Koko yang baru saja terbangun. Dia pun bertanya-tanya di manakah kini dia berada. Namun pada saat itu Koko merasa sangat lapar. Dia pun tiba-tiba saja menghirup aroma darah. Aroma itu tentu langsung memancing jiwa vampir dan kepuasan milik Koko. Dia benar-benar sangat ingin meminum darah itu. Namun scene kembali ke arah pertemuan. Di sana Miro mengatakan Sohyuk adalah korban yang telah dikhianati. Jika bukan karena dia, korban dari anggota kita tentulah semakin banyak. Namun tetap saja mau alasan seperti apapun, hal itu tidak dapat diterima oleh Cecilia. Cecilia tetap menganggap kalau Sohyuk adalah seorang vampir. Dan ketetapan yang diwariskan ke mereka selama ini adalah untuk menghabisi mereka. Perkataan Cecilia memang dibenarkan oleh Miro. Dan tujuan mereka adalah untuk menghabisi semua vampir, termasuk juga dengan Anna dan bawahannya. Tapi di sana Miro kemudian bertanya, memangnya ada salah satu dari kita yang mampu menghabisi mereka semua? Sontak saja pertanyaan dari Miro langsung membuat semua orang terdiam. Sudah 2000 tahun sejak Holy Order dibentuk oleh Saint Peter. Dan berkat kerja keras dan dedikasi anggota Holy Order, vampir kuno yang tersisa sekarang hanya Anna. Namun Anna tidak pernah keluar ke dunia. Dia memperluas pengaruhnya sambil menghindari kita. Tapi makhluk yang selama ini bersembunyi tiba-tiba saja mau naik ke permukaan. Itu semua disebabkan oleh kemunculan Kim Sohyuk. Sejak kemunculannya, pemimpin divisi 7 kini telah dihabisi. Dan ditambah lagi, kali ini pemimpin divisi ke-6 Anna telah bergabung. Situasi yang tadinya terdiam, kini mulai bergerak dengan cepat. Mungkin saja ini adalah petunjuk untuk kita agar bisa mengakhiri pertempuran selama 2000 tahun ini. Mendengar perkataan Miro di mana divisi ke-6 dari Anna telah bergabung, membuat Cecilia tertawa. Perkataanmu itu benar-benar sangat konyol. Apa maksudmu dengan bergabungnya pemimpin divisi ke-6 Anna? Kau ini benar-benar sudah gila. Cecilia kemudian meminta kepada Kardinal untuk mencopot jabatan Miro dan dengan segera mengeksekusi kedua vampir itu. Di sana Kardinal Helena memikirkan kalau perkataan Miro adalah hal yang besar. Tapi tentulah mustahil untuk Anna muncul gara-gara orang ini. Tapi jika itu memang benar, bisa saja ini menjadi kesempatan untuk kita. Aku memikirkan untuk membentuk kelompok percobaan. Mendengarkan keputusan dari Helena, Cecilia tentulah sangat kaget. Namun Helena di sana tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia akan melakukan keputusan ini apabila separuh dari Bishop setuju. Tapi tentunya mereka yang setuju harus bertanggung jawab atas keputusannya. Miro pun tahu konsekuensi seperti apa yang akan dia alami. Sementara dengan Cecilia, tubuhnya sampai bergetar menahan emosi.
Dia tetap saja menyangkal dengan berkata, tapi satunya adalah bawahan langsung dari Ana. Aku tidak akan pernah menerimanya. Tapi Helena mendengar kalau vampir itu sudah tidak terlalu agresif. Jadi sebaiknya kita memeriksanya sendiri. Namun mereka dikejutkan dengan salah satu penjaga yang tiba-tiba masuk ke ruang pertemuan. Dia mengabarkan kalau ada satu masalah besar. Helena pun menanyakan maksud kedatangan orang itu, apalagi saat ini sedang dalam pertemuan. Orang itu pun kemudian meminta maaf karena situasi ini sangat darurat, di mana dia mengabarkan kalau pimpinan divisi ke-6 anak Koko telah kabur dari penjara.